Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidal barakah ya imam al-karamah amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa kami harapkan doa dan muslimat, para pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa disukseskan serta diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang berhadir pada kesempatan malam hari ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama mendoakan kaum kita dan eyang kita melalui anugerah Bapak Kiai Jogja Ihsan beserta Eyang Kiai Haji Syekh Muhammad Gusti Muhammad bin Ghazali Syekhul Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa dimuliakan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya serta dimuliakan seluruh keturunan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dikabulkan dalam ruhul qudus di alam perjalanan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentunya kepada beliau, guru kita, pembimbing, pengasuh kita, anggaran Bapak Kiai Muhammad Gusti beserta ibu dan keluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam Tuhan kasih sayang Allah, dijaga kesehatan lahir dan batinnya, serta disukseskan apa yang menjadi program-program perjuangan beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama dan tentunya yang paling utama, marilah kita awali pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan betul-betul menghaturkan rasa syukur tasyukur yang tak terukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senantiasa membelai kita dengan kasih sayangnya setiap saat dan detik, senantiasa kita di dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka layak dan pantas kiranya kita betul-betul menghaturkan rasa terima kasih, rasa syukur yang mendalam. Syukur tidak hanya di dalam ucapan, tetapi di dalam kelakuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari bersama-sama pada kesempatan malam hari ini kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di lisan, di kaulnya alhamdulillah
sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri teladan, Nabi sebagai contoh yang nyata. Maka karena jasa beliaulah kita dapat mengenal agama yang sangat mulia. Dengan jasa beliau kita mampu untuk membangun agama Islam, satu wadah kita menjadi identitas manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk di dalam umat Nabi yang setia, yang hakiki fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita berhimpun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melangkahkan kaki di rumah masing-masing. Betul-betul pada kesempatan malam hari ini kita satu lihat satu tekad dan satu tujuan, yaitu menggapai ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, subhanallahirabbil alamin, dan saat ini kita masih diberikan hidup oleh Allah. Nafas ini masih berhembus dengan normal, detak jantung ini masih berdetak dengan lancar. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sehat lahir maupun sehat batin. Maka secara hakiki adalah Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita waktu. Selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini, maka selama itu pula kita masih diberikan kesempatan untuk membenahi segala tingkah, segala langkah perbuatan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita mampu menjadi manusia yang mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Saudara-saudara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita termasuk di dalam orang-orang yang pandai di dalam bersyukur, orang-orang yang betul-betul mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alhamdulillah diberikan syafi'il hikmah. Bersama-sama hari ini kita masih memasuki di dalam bulan yang mulia, yaitu bulan di mana terjadi peristiwa, yaitu bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah itu? Rasulullah adalah sang proklamator dunia Islam. Rasulullah adalah sang pembawa bendera penghalang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak hanya mengaku sebagai muslim dan mukmin, tidak hanya mengaku sebagai umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi betul-betul harus mampu mempunyai kesanggupan dalam jiwa raga kita untuk betul-betul mewujudkan cita-cita dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul harus mempunyai kesanggupan dan kemampuan dalam jiwa raga kita untuk menghidupkan akhlakul karimah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat mulia, pribadi yang sangat luhur. Rasulullah Muhammad lakal basari, Muhammadun Rasulullah lakal basari, bahwa yakutu bainal hajar. Rasulullah
umat dari Rasulullah SAW mampu untuk mengikuti 4 sifat tersebut, maka akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mampu untuk berakhlak karimah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah berkata dengan 4 sifat dan 4 karakter, 4 frekuensi serta 4 mutiara dalam kehidupannya. Sifat yang pertama adalah sujud. Pengenalan kepada sujud adalah jujur. Maka Rasulullah SAW adalah pribadi yang betul-betul mampu mengumpulkan prinsip kejujuran dalam kehidupan. Rasulullah adalah pribadi yang betul-betul jujur, prinsip kejujuran dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang yang musuh beliau seperti sekelas Abu Jahal dan Abu Lahab mengakui tentang kejujuran dari Rasulullah SAW, tetapi karena mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mampu mengikuti perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat dari Rasulullah SAW, mampukah kita jujur dalam hidup? Mampukah kita mengikuti karakter jujur dari Rasulullah dalam langkah kehidupan kita? Mampukah kita menjadi pribadi yang jujur tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan? Karena jujur ini adalah frekuensi langit, jujur ini adalah frekuensi cahaya dari Allah, jujur ini adalah frekuensi kebenaran. Barang siapa manusia dalam menjalani kehidupan ini tetap menegakkan prinsip kejujuran, nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan, maka manusia tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, lawan kata dari jujur adalah bohong. Tatkala manusia menjalani kehidupan ini menginginkan segala ajaran, segala ilmusi dari hawa nafsunya, maka akan sulit menemukan jujur, akan sulit betul-betul mempraktekkan jujur dalam kehidupan. Sehingga lawan kata dari jujur adalah bohong, maka manusia itu bisa melakukan kebohongan di dalam kehidupannya. Dari kebohongan kecil sampai kebohongan besar, setiap hari berbohong. Maka manusia yang terbiasa berbohong dalam hidup, terbiasa dalam hidup dengan kebohongan, maka manusia tersebut akan jauh dari kata benar, akan jauh dari kata nyaman, dan akan betul-betul merasakan resah dengan dalam hidupnya. Karena jujur ini adalah frekuensi kebatilan, jujur ini adalah frekuensi kegelapan. Dan tatkala jujur bukan tatkala Tuhan sudah menjadi tradisi dalam hidupnya, maka manusia itu akan memasuki lubang kebohongan, lubang kegelapan. Karena barang siapa menjalani kehidupan dengan penuh kebohongan, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang hatinya kena. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang kedua adalah amanah, yaitu terpercaya. Maka Rasulullah SAW mempunyai satu sikap terpercaya. Siapa yang percaya, bahkan beliau mendapatkan gelar al-amin, yaitu orang terpercaya. Karena Rasulullah SAW betul-betul mampu untuk menjaga amanah, betul-betul mampu untuk memperjuangkan merawat amanah Allah yang beliau menitipkan di dalam kehidupannya, dan betul-betul mampu untuk memperjuangkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat dari Rasulullah, kita mengikuti karakter terpercaya. Bagaimana orang telah kita percaya, bagaimana teman-teman kita percaya, bagaimana saudara-saudara kita percaya, bagaimana guru kita percaya, dan bagaimana seluruh umat manusia dan alam semesta ini kita percaya kepada kita. Maka tentunya betul-betul kita harus mampu menjaga amanah yang dititipkan di dalam kehidupan. Dalam konteks Allah, kita harus betul-betul mampu menjadi pribadi yang amanah, pribadi yang dapat dipercaya. Apa yang Allah
Mampu kita menyampaikan sesuatu hal yang semestinya kita sampaikan. Kenapa Rasulullah katakan beriku ayat sampai kata beriku suatu ayat. Tidak hanya menyampaikan ucapan, tidak hanya menyampaikan yang tidak dapat beserta artinya, tetapi harus betul-betul mampu untuk menyampaikan ayat yang riwayat sehingga mampu untuk dirasakan, untuk disaksikan oleh seluruh umat manusia, seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya ada satu ayat yang kita ketahui dalam kehidupan kita, maka kita berkewajiban untuk menyampaikan. Sampaikanlah tentang kejujuran, sampaikanlah tentang keikhlasan, sampaikanlah tentang ketulusan, sampaikanlah tentang kasih sayang, dan sampaikanlah tentang akhlak yang karimah Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menyampaikan ini adalah kebenaran, menyampaikan ini adalah hati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang terakhir adalah faktor, yaitu cerdas. Nama cerdas di sini yang dimaksud adalah tidak hanya cerdas secara akli, tidak hanya cerdas secara akademisi, tetapi lebih daripada itu adalah cerdas secara spiritual dan batinnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai satu sifat faktor, yaitu cerdas. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membedakan mana benar dan mana yang salah, membedakan hak dan batil, membedakan sesuatu yang benar dan sesuatu yang tidak membawa manfaat. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampukah kita fakir, mampukah kita cerdas dalam kehidupan kita, mampukah kita membedakan mana benar dan mana yang salah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhir zaman ini banyak manusia cerdas, tetapi cerdas tidak cerdas batinnya. Meskipun mereka profesor dan doktor, tetapi mereka mampu membedakan mana benar dan mana yang salah, tidak mampu membedakan hak dan batil, tidak mampu membedakan sesuatu yang membawa manfaat dan tidak membawa manfaat, sehingga dalam kehidupan ini melangkah di jalan yang salah. Meskipun meskipun harta meskipun pangkat dan derajat tinggi, tetapi karena segala sesuatu yang dimiliki yang diperoleh dan didapatkan dalam kehidupan tidak mampu untuk membawa di jalan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mampu membawa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali dia sombong karena ilmu, dia sombong karena hartanya, dan dia sombong karena pangkat dan derajatnya. Maka meskipun dia mendapatkan profesor, dia termasuk dalam golongan orang-orang yang tutup di dalam tingkah dan perilakunya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang yang secara hati adalah orang-orang yang tidak mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak mampu membedakan hak dan batil, tidak mampu membedakan sesuatu yang membawa manfaat dan tidak membawa manfaat, tidak mampu membedakan manfaat kebaikan dan mana yang membawa. Maka ini adalah orang bodoh secara hakiki. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah sangat terang dan sangat jelas akhlaknya di dalam tingkah dalam langkah kehidupannya, betul-betul tidak cari dan rindu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah umat Rasulullah yang tidak hanya mengaku, tetapi betul-betul mampu untuk menjadi pelaku untuk menunjukkan akhlak bagi betul-betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang kami sampaikan. Maka mudah-mudahan kita betul-betul termasuk dalam golongan orang-orang yang dibawa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Rasulullah